Mari saudara kita buka dalam doa. Bapa, kami bersyukur kasih setiamu kepada kami kekal abadi. Dapat kami andalkan dan menjadi pegangan kami di segala keadaan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu kepada kami dalam hal-hal yang besar, tapi juga dalam hal-hal yang paling sederhana dan kecil yang tak selalu kami sadari. Tapi sebenarnya setiap hari Engkau melimpahi kami dengan kasih-Mu. Tuhan, terpujilah namamu, dan biarlah kami boleh lebih mengenal Engkau, baik di dalam perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu, melalui pengalaman hidup, tapi juga melalui pelajaran-pelajaran yang kami dalami dari firman-Mu. Buatlah kami lebih mengenal Engkau, Tuhan, supaya iman Kristen kami memiliki akar yang dalam. Kami percaya Roh Kudus menyertai kami juga di dalam pertemuan malam ini. Doa kami untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung atau belum bergabung saat ini, Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua juga. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pertemuan ini kita melanjutkan menghabiskan Ibrani pasal 10, saudara-saudara. Kita membaca Ibrani 10 ayat 23 sampai 39. Ibrani 10, 23 sampai 39. Ayat 23, ayat 23 sampai dengan 39. Bisa, ini ada Rachel ya. Rachel, bisa minta tolong kamu baca. Iya. Dari ayat berapa? 23 sampai 39. Oke. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang,
kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, thank you Rachel. Nah, seperti yang sudah disinggung yang lalu, saudara-saudara, bahwa sesudah menjelaskan pengajarannya, yaitu tentang akses yang terbuka lebar akibat pengorbanan Yesus di kayu salib, akses antara Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah itu terbuka lebar dan prosedurnya sangat disederhanakan oleh karena pengorbanan Kristus. Sesudah dia menguraikan pengajaran tentang hal itu, penulis surat Ibrani melanjutkan dengan nasihat-nasihat praktis kepada pembacanya. Nah, kita melihat di sini ada 3 nasihat yang semuanya ditandai dengan ajakan marilah. Sebetulnya dimulai dari ayat 22 yang sudah sempat kita singgung dalam pertemuan yang lalu. Jadi sebetulnya ayat 22, ayat 23, dan ayat 24 plus 25. 24 dan 25 jadi satu. Nah, di 4 ayat itu ada kata marilah 3 kali. Dan itu menunjukkan 3 nasihat tadi. Nasihat pertama yaitu ajakan untuk menghadap Allah dengan confident, menghadap Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, orang-orang yang sudah dibukakan aksesnya menuju Allah melalui kurban Yesus. Ajakan untuk beriman. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu ayat 22. Nasihat pertama ini nasihat tentang iman. Lalu yang kedua adalah nasihat untuk berpegang teguh pada pengharapan untuk pada akhirnya kelak bisa menerima kepenuhan dari janji keselamatan Tuhan. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nasihat kedua adalah nasihat tentang pengharapan. Nasihat ketiga
adalah nasihat atau ajakan, marilah, ajakan untuk saling memperhatikan, menjaga, mendorong, dan menasehati dalam kasih dan tindakan mengasihi. Perhatikan ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nasihat ini nasihat tentang mengasihi atau kasih. Jadi sekali lagi, di sini kita mendapati kemiripan pandangan dari penulis surat Ibrani dengan Rasul Paulus. Anda tahu Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 13 meringkaskan pada akhirnya dalam kekristenan itu yang paling penting adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Itu kata Rasul Paulus. Dan di sini kita melihat nasihat dari surat Ibrani ini, penulis surat Ibrani ini juga menyentuh 3 dimensi ini. Ya, sesudah dia menjelaskan semua dengan detail pengajarannya, dia akhirnya memberi nasihat praktis di 3 hal ini, yaitu nasihat tentang beriman, nasihat tentang berpengharapan, dan nasihat tentang melaksanakan saling mengasihi. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling punya nilai praktikal dan yang paling meluas bersentuhan secara sosial dengan orang lain, bukan cuma berkenaan dengan individu seorang saja, adalah kasih. Ya. Kalau iman itu orang bisa beriman secara individual, karena iman itu memang perkara yang bersangkutan pertama-tama dengan orang itu sendiri. Berpengharapan itu juga orang harus membangun pengharapan itu di dalam dirinya sendiri. Itu bisa. Tapi kalau mengasihi, dia harus bersentuhan dengan sesamanya. Ya, kasih itu nilainya paling praktikal dan paling bersentuhan secara sosial. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, itulah iman Kristen. Ya. Iman Kristen itu ujungnya nanti pasti akan ke sana. Pada akhirnya, semua pengajaran Kristen akan bermuara ke satu jurusan yang sama, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Secomplicated apapun ya, pengajaran iman Kristen itu, ujungnya harus praktikal menuju ke 3 virtue itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kembali kepada penulis surat Ibrani, dan karena kasih itulah penulis surat Ibrani tidak jemu-jemunya memberikan nasihat, memberikan teguran, bahkan peringatan keras tentang bahaya kemurtatan atau pengingkaran iman yang merupakan isu yang faktual pada saat
dia menulis suratnya. Kita sudah tahu itu. Dan penulis surat Ibrani mengartikan kemurtatan itu sebagai kesengajaan dari orang-orang yang sebenarnya sudah punya bekal pengetahuan cukup untuk tidak melakukannya, untuk tidak melakukan pengingkaran iman. Orang-orang yang sebenarnya sudah punya bekal pengetahuan cukup untuk tidak melakukannya, tapi tetap sengaja melakukannya. Itulah pengertian penulis surat Ibrani tentang pengingkaran iman atau kemurtatan. Perhatikan ayat 26a. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, dan selanjutnya. Jadi dia mengartikannya sebagai sebuah kesengajaan, walaupun sebenarnya sudah ada bekal cukup untuk tidak melakukannya. Nah, selanjutnya kita melihat di dalam dia menegur ini tentang kemurtatan sekali lagi, di dalam penyampaiannya, penulis surat Ibrani memakai dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan negatif dan pendekatan positif. Yang pertama, pendekatan negatif, yaitu dia memaparkan, menjelaskan akibatnya atau punishment-nya, ganjarannya dari sebuah pengingkaran iman atau kemurtatan. Perhatikan ayat 26b sampai 29. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Menurut penulis surat Ibrani, superioritas Yesus atas Musa dan hukum Taurat itu sudah dijelaskan oleh dia berkali-kali, kita sudah melihatnya. Superioritas Yesus atas hukum Taurat dan Musa, hukum perjanjian pertama, itu juga memiliki konsekuensi dari sisi yang negatif. Maksudnya adalah kalau orang mengingkari Musa dan hukum Taurat, akan bertemu dengan ganjaran yang serius, yaitu nyawanya melayang. Itu hukum Taurat. Siapa yang istilahnya menghujat dan melawan Musa dan hukum Taurat. Tetapi betapa lebih dahsyatnya lagi, menurut penulis surat Ibrani, hukuman mengingkari Yesus dan perjanjian yang diteguhkan oleh darahnya. Kalau hukuman atas pengingkaran di perjanjian lama saja sudah sedemikian, maka penulis surat Ibrani membayangkan betapa lebihnya lagi hukuman atas perjanjian pengingkaran atas perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Itu sebabnya dia menyebut di ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, penulis surat Ibrani, saudara-saudara, di sini mau menjelaskan betapa seriusnya kemurtatan itu. Ya, dia memberi nama
kepada pengingkaran iman secara bersengaja itu dengan tiga nama. Pertama, menginjak-injak anak Allah. Kedua, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan perjanjian baru. Ketiga, menghina roh kasih karunia. Jadi dia triple ya, menjelaskan betapa pengingkaran iman itu sebenarnya adalah penolakan sekaligus penghinaan terhadap Allah dan anugerahnya. Itu yang dia mau katakan. Pengingkaran iman itu adalah penolakan sekaligus penghinaan terhadap Allah dan anugerahnya. Mana ada dosa yang lebih serius daripadanya. Dulu waktu kita membahas Injil Markus, Anda masih ingat kita pernah sampai pada ayat yang bunyinya tentang menghujat Roh Kudus. Ya, ya. Dan di situ kita memberikan pengertian tentang menghujat Roh Kudus sebagai dosa yang tak terampuni itu sebagai apa? Sebagai penolakan terhadap pengampunan. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa itu terampuni. Tetapi kalau pengampunan itu ditolak, itulah masalahnya. Ya. Itulah yang disebut di sini sebagai menghujat Roh Kudus. Kalau penulis surat Ibrani menyebutnya menghina roh kasih karunia. Sudah menerima anugerah, tetapi menolak anugerah itu dan mengingkarinya. Itulah yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Saudara, ini bisa dimengerti, ya. Karena sebenarnya penulis surat Ibrani ini kan ingin menjelaskan sesuatu fakta tentang penyaliban Yesus. Waktu itu, khususnya untuk orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, kematian Yesus itu kematian yang terhina. Kalau orang tidak mengerti, orang sampai dihukum mati di salib, itu disebut terkutuk. Orang yang dihukum mati disalibkan, itu matinya tidak terhormat, bahkan terhina. Nah, orang-orang Yahudi memang menghina Yesus waktu itu. Karena apa? Karena mereka melihat kematiannya secara demikian. Kalau dia orang baik, kalau dia nabi, kalau dia diutus Allah, bagaimana dia bisa mati dengan cara seperti itu disalibkan? Dia mati terhina. Itu sesuatu yang melekat di kepalanya orang Yahudi. Dan itu yang disampaikan mereka kepada orang Kristen. Sehingga orang Kristen sebenarnya dilecehkan. Kamu percaya kepada Yesus yang matinya itu terhina. Nah, penulis surat Ibrani mati-matian itu menjelaskan di dalam suratnya bahwa orang yang mati di kayu salib yang bernama Yesus itu siapa sebenarnya. Dia menjelaskan orang ini untuk waktu sejenak lamanya. Sebentar dia memang dibuat lebih rendah daripada malaikat. Dia mati bahkan secara terhina. Tetapi sebenarnya yang mati di kayu salib itu adalah anak Allah. Dia lebih tinggi dari malaikat. Dia itu setara dengan Allah. Dia gambar wujud Allah. Dan kenapa dia mati dengan cara seperti itu? Kita sudah tahu, penulis surat Ibrani dengan panjang lebar menjelaskan dia mati seperti itu karena dia itu menjadi kurban
yang mencucurkan darahnya untuk mengganti semua kurban-kurban perjanjian lama selama berabad-abad yang tidak pernah menuntaskan persoalan dosa. Tetapi kurban yang satu ini, satu kali untuk selama-lamanya, dia menuntaskan persoalan dosa itu. Nah, bagaimana dia bisa punya tugas untuk menjadi orang yang mengorbankan diri itu? Karena dia adalah perantara antara manusia dengan Allah. Dia adalah imam besar. Tapi bagaimana dia bisa jadi imam besar? Dia bukan keturunan Harun. Lalu penulis surat Ibrani menjelaskan dia menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dia menjelaskan dengan panjang lebar mengapa Yesus itu menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Dia mati di kayu salib. Katamu dia terhina, tetapi sebenarnya bagi kami, orang Kristen, dia itu Tuhan yang mulia. Itu yang sebenarnya ingin dikatakan ya, oleh penulis surat Ibrani. Dia mati-matian menjelaskan kenapa Yesus itu mati di kayu salib secara terhina. Nah, sekarang kalau orang Kristen sudah memahami itu, dan kemudian dia mengingkari lagi Yesus, makanya dia bilang di sini, orang ini menghina roh kasih karunia, menginjak-injak anak Allah. Kalau orang Yahudi menghina kita, ya, karena mereka nggak ngerti. Tapi kalau orang Kristen yang sudah ngerti siapa Yesus, tetapi kemudian meninggalkan Yesus, itu dia lebih parah lagi. Dia menghina Yesus, padahal dia sudah ngerti siapa Yesus. Anda bisa menangkap psikologinya. Ya, itu yang terjadi pada penulis surat Ibrani. Kenapa dia itu begitu geramnya menegur tentang kemurtatan? Dia menyebutnya sebagai menginjak-injak anak Allah dan menghina roh kasih karunia. Ya, pemahaman ini penting supaya Anda mengerti soul-nya dari nasihat dari penulis surat Ibrani ini. Supaya kita tidak mempunyai pengertian seolah-olah Allah yang digambarkan oleh penulis surat Ibrani ini begitu kejamnya, begitu mengerikan gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Ini tidak mengurangi kasih Allah ya. Tetapi penulis surat Ibrani sedang menjelaskan kemurtatan itu dari sisi yang sangat bisa dimengerti karena waktu itu memang orang menghina Yesus yang mati di kayu salib itu. Nah, sekarang yang kedua, penulis surat Ibrani juga menggunakan pendekatan positif. Selain dia menegur dengan keras secara negatif, dia menjelaskan ada punishment-nya, sekarang dia memberikan encouragement secara positif. Pertama-tama dia menyinggung fakta dari posisi lemah umat Kristen pada waktu itu. Baik secara keagamaan terhadap Yudaisme mereka itu lemah, maupun secara politis terhadap pemerintahan Romawi mereka juga minoritas yang lemah. Oleh karena itu penindasan, aniaya, pemenjaraan, penjarahan massal terjadi tanpa keadilan. Orang-orang itu dianggap lumrah kalau mengalami itu semua.
Dan kalau ada yang di penjara misalnya, kebanyakan mereka di penjara itu hanya menerima hukumannya, tetapi supply kebutuhan hidupnya diabaikan. Penjara Romawi tidak memelihara dengan baik orang-orang yang di penjara, termasuk supply kebutuhan sehari-harinya. Nah, untuk itu, orang-orang yang di penjara, supply-nya bergantung pada keluarga, bergantung kepada sanak dan sahabat yang berani menjenguk mereka ke penjara. Anda tahu Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus itu di dalam penjara dijaga, disupply, dikunjungi oleh banyak orang-orang Kristen yang diutus untuk melayani dia di penjara. Karena apa? Karena pemerintahan Romawi itu tidak mengurus supply kebutuhan sehari-hari untuk orang yang dipenjarakan. Ya, tetapi mereka bergantung kepada yang menjenguk, yang mengunjungi, visitornya. Tetapi sekali lagi, visitor itu kalau yang berani mengunjungi. Sebab bisa-bisa mereka juga diciduk juga sebagai dianggap sebagai sekutunya. Jadi tidak semua orang berani mengunjungi saudaranya yang dipenjarakan oleh pemerintahan Romawi. Ya. Karena kalau tidak mereka bisa karena kalau kalau apa namanya bisa-bisa maksudnya mereka juga akan kena juga. Jadi banyak yang takut. Nah, jadi situasinya waktu itu seperti itu. Nah, itu akibat yang oleh penulis surat Ibrani dianggap sebagai risiko ikut mengambil bagian dalam penderitaan. Itu yang disebutkan di ayat 33 dan 34 itu. Ya. Karena memang latar belakang inilah yang ada di balik pernyataan penulis surat Ibrani ayat 32 sampai 34 itu. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Saya charge baterai saya. Nah, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, orang-orang di penjara maksudnya. Dan ketika harta kamu dirampas, itu penjarahan massal maksudnya, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi, saudara-saudara, itu adalah latar belakangnya. Ya, jadi waktu itu memang orang-orang Kristen dalam posisi lemah sekali. Secara hukum juga begitu. Mereka bisa dianiaya, mereka bisa dijarah dengan seenaknya oleh massa, mereka bisa dipenjara tanpa diadili, dan di dalam penjara juga tidak dirawat dengan baik. Kalau ada yang mengunjungi, baru mereka itu disuplai, tetapi yang mengunjungi pun bisa juga dalam bahaya. Ya, jadi itu yang terjadi. Tetapi orang-orang yang menjadi penerima surat Ibrani ini adalah orang-orang yang sudah bertahan, sudah went through kesukaran-kesukaran seperti itu. Itu sebabnya penulis surat Ibrani mengingatkan, ingatlah akan masa yang lalu. Kamu dulu sudah bertahan seperti itu.
Ya. Jadi dia mengingatkan bahwa terhadap semua perlakuan yang tidak adil itu yang pernah mereka terima, mereka sudah dengan tekunnya menanggung dan tabah menghadapi. Dan itu adalah sebuah nilai plus, thumbs up tersendiri. Jadi penulis surat Ibrani mau mengatakan, teruskanlah itu. Ya. Mengapa itu tidak diteruskan? Apa yang sudah benar itu. Jadi dengan kata lain, penulis surat Ibrani memuji dan membesarkan hati para pembacanya yang dia nilai sebagai tekun menanggung akibat-akibat yang tidak enak dari imannya kepada Kristus. Menurut dia yang diperlukan adalah apa yang mereka terapkan, yaitu ketekunan. Perhatikan ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memerlukan hupomone dalam bahasa Yunani. Hupomone itu artinya ketabahan dan ketekunan. Nah, kata hupomone ini yang juga digunakan dalam kitab Wahyu untuk menerangkan ketabahan dan ketekunan orang-orang Kristen di masa penganiayaan. Sama, penulis surat Ibrani juga menggunakan kata hupomone ini. Artinya ketekunan dan ketabahan. Dia mengencourage pendengarnya atau pembaca suratnya supaya mereka continue dengan hupomonenya itu. Ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, sesudah memberikan encouragement, penulis surat Ibrani menegaskan kembali maksudnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 35. Dia mendorong mereka untuk tetap tabah, sebab tidak lama lagi Tuhan pasti menyatakan keadilannya. Dia berkata di ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya keadilan Tuhan akan dinyatakan. Keadilannya untuk mereka yang murtad, di ayat 30, dia mengutip Ulangan 32, 35 sampai dengan 35 dan 36. Dalam versi bahasa Yunani tentu saja kutipan perjanjian lamanya. Lalu dia juga mau menjelaskan keadilan Tuhan akan datang untuk semua umat manusia. Pembalasan adalah hakku yang dia kutip di situ. Itu berlaku untuk mereka yang murtad atau ingkar, tapi juga berlaku tentu untuk semua umat manusia. Jadi mereka diminta untuk bertahan karena Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. Nah, sebagai penutup, saudara-saudara, dari nasihatnya, penulis surat Ibrani mengutip lagi perjanjian lama dari kitab Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 3, dia mengatakan begini, di ayat 38. Tetapi orangku yang benar
akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Itu adalah kutipan dari Habakuk pasal 2 ayat 3 di Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani atau Septuaginta. Nah, di sini penulis surat Ibrani menggabungkan dua pendekatan tadi, positif dan negatif tadi. Digabungkan, dikompres menjadi satu melalui kutipan ayat dari Habakuk. Artinya, siapa yang beriman, siapa yang bertekun, siapa yang tabah dan setia sampai akhir, dia menerima pemenuhan janji keselamatan. Dia menerima hidup, sedangkan yang memilih untuk mengundurkan diri, artinya yang ingkar, murtad, akan menerima ganjaran Tuhan karena disebut Tuhan tidak berkenan kepadanya. Jadi lewat kutipan surat Yakub, kitab Habakuk itu, penulis surat Ibrani mengkompres pendekatan dua itu, positif dan negatif. Dia sekali lagi menjelaskan, kalau kamu tekun, dan dia mengencourage mereka seperti itu, kamu akan tiba pada pemenuhan janji keselamatan Tuhan itu. Tapi kalau kamu mengundurkan diri, maka ganjaran dari Tuhan yang akan kamu terima. Itu yang sekali lagi dia ingin tekankan. Tetapi pada dasarnya sebenarnya penulis surat Ibrani percaya kepada para pembacanya. Dia lebih condong percaya bahwa mereka sebenarnya tekun setia. Tapi dia tidak tahan untuk tidak memberi peringatan supaya jangan sampai ada yang akan murtad. Karena gejala-gejala orang-orang yang mulai kena pengaruh, orang yang mulai membiasakan diri menjauh dari persekutuan dan seterusnya itu sudah ada. Oleh karena itu, gejala-gejala seperti itu harus dia peringatkan. Itu yang ingin dia sampaikan kepada pembacanya. Ya, saya kira itu saudara-saudara yang kita bisa petik dari uh, sampai di pasal 10 ini, ya, di mana hampir secara keseluruhan pengajaran dari penulis surat Ibrani tentang siapa yang tersalib. Seperti saya katakan, dia nggak pernah menyinggung tentang penyaliban Yesus langsung. Tapi sebenarnya dia sedang menjelaskan itu. Ya. Dia sedang menjelaskan mengapa orang yang bernama Yesus ini matinya secara terhina seperti itu di kayu salib. Dia menjelaskan rahasia di balik itu dengan pengajarannya tentang keimam besaran Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ia mau menjelaskan sisi yang penting dari iman Kristen itu sendiri. Tetapi kemudian dia mau kalau kita ngerti pengajaran itu, kita benar-benar berakar di dalamnya, maka kita tidak pernah mundur lagi dari situ. Ya, karena kita sudah tahu siapa Yesus itu dan yang dilakukan oleh Yesus itu untuk kita apa. Oleh sebab itu, jangan mundur lagi. Ya. Dan iman Kristen yang benar menurut dia akan bermuara pada tiga hal tadi. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, selanjutnya kita nanti masih akan melihat dia menjelaskan lagi beberapa perkara penting dalam kekristenan di pasal 11.
dan seterusnya. Oke, saya sampai di sini dulu, saudara-saudara. Silakan kalau masih ada yang ingin menambahkan beberapa hal atau bertanya mengenai topik ini so far.